Shalom, damai di hati, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang terus menerus Tuhan nyatakan di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Sehingga sebagai jemaat Gemim Anugerah kita boleh mensyukuri 20 tahun yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan bersyukur pada saat ini kita akan beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Gemim Anugerah yang berada di rumah masing-masing. Dan ibadah syukur kita pada saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Rubianto Samuel Rompas Sarjana Teologia selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Anugerah. Dan karena itu dalam persiapan Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan melakukan bersama NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Mari kita habiskan ibadah ini dengan menyadari kehadiran Allah sebagai Bapa yang telah menyatakan firman-Nya melalui putranya Yesus Kristus yang sampai sekarang sementara mengisi dan melingkupi hidup kita dalam Roh Kudus. Maka tertabislah ibadah syukur hari ulang tahun ke-20 Jemaat Gemim Anugerah Asabri II Girian Permai, wilayah Bitung 3 di saat ini. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing kita dalam persekutuan ibadah ini. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut dengan nyanyian NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Saudara-saudara, hari ini
Jemaat Gemim Anugerah Sabri II Girian Permai wilayah Bitung 3 dengan penuh sukacita merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20. Di tengah kegembiraan dan sukacita ini, kita semua diajak untuk memeriksa diri. Sudah sejauh mana kita menempatkan diri selaku orang-orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Hai para pendeta, setiakah engkau dalam tugas panggilanmu? Hai para penatua, Rajinkah engkau melayani kawanan domba Allah? hai para syamas, Tekunkah engkau dalam pelayanan diakonia gereja? hai orang tua, ayah dan ibu, adakah kalian mencintai anak-anakmu? Hai anak-anak, adakah kalian menghargai orang tuamu? Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di kesempatan hari ini, di hari yang penuh bahagia bagi kami Jemaat Gemim Anugerah, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui akan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, bahkan baik yang kami lakukan disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk mau menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang pernah tersembunyi bagi-Mu. Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengasihi kami. Namun kerap kali kami tidak mengasihi-Mu. Bahkan kami lari dari hadapan-Mu dalam tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Anugerah. Baik kami sebagai pendeta, sebagai penatua dan syamas, dalam melayani Engkau melalui persekutuan jemaat, kami seringkali pilih kasih. Kami tidak melayani dengan sungguh, dengan benar, dan acap kali pelayanan yang kami lakukan asal berjalan tanpa kami hadirkan Roh-Mu yang kudus, sehingga pelayanan yang kami jalankan di tengah persekutuan jemaat-Mu menjadi hambar dan tidak berarti apa-apa. Ibarat sebuah benih yang ditabur di atas batu yang tidak bertumbuh. Ampuni kami ya Tuhan. Demikian pun kami sebagai orang tua, ibu bapa, dalam mendidik anak-anak, kami kurang becus. Kami tidak mampu untuk mendisiplinkan mereka. Oleh karena kehidupan kami pun tidak membawa kedisiplinan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai anak-anak yang Engkau anugerahkan untuk menjadi tiang-tiang gereja Tuhan, menjadi pilar-pilar gereja, menjadi jemaat yang kelak akan bertumbuh menjadi dewasa. Ampuni kami sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik, membimbing anak-anak kami. Demikian pun kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menolak didikan orang tua, keengganan kami untuk mau menerima setiap pengajaran-pengajaran Kristus, membawa kami pun melakukan tindakan-tindakan di luar pengendalian dalam diri kami sendiri. Ketika kami diatur oleh
lingkungan yang ada di sekitar kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Dengan berbagai kesibukan yang kami lakukan, seringkali kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois, serta menjadi jamaat, menjadi umat-umat Tuhan yang bebal, lebih mencintai diri kami sendiri, dan kurang peduli melihat kehidupan orang lain dalam kesusahan, dalam penderitaan. Terlebih di tengah situasi keadaan yang ada saat ini, dengan mewabahnya virus COVID-19 ini. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau dalam diri kami masih ada kecintaan diri sendiri, kurangnya kepedulian kepada orang lain, tidak peka dengan situasi dan kondisi yang ada. Ampuni, kasihanilah kami Bapa. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sambut dengan menyanyi Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagaimana Yesaya pasal 1 ayat 18, janji anugerah Allah, sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pujian barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan gerimis, dan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagaikan kesumba, dan berubah menjadi seperti bulu domba. Saudara-saudara, pada hari ini Jemaat Gemim Anugerah Sabri II Girian Permai wilayah Bitung 3 merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20. Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan iman jemaat menuju pada kedewasaan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena itu dengarkanlah ajakan Tuhan Allah kepada kita selaku warga gereja yang mengemban tugas-tugas panggilannya melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebagaimana Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pujian kusuka menuturkan. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan untuk kita renungkan. Sebelumnya tentu kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di harimu yang kudus ini, di hari di mana kami lagi diperkenankan oleh Tuhan sebagai persekutuan Jemaat Gemim Anugerah boleh merayakan usianya yang ke-20 tahun perjalanan gerejamu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan karena itu ya Bapa, kerinduan kami bersama untuk mau membaca lagi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapilah kami pribadi-pribadi kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa membakar kehidupan kami, memberi semangat dan memotivasi kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Pakailah kami semua ya Tuhan, hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan sebagaimana pembacaan dalam kitab Nehemia. Kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasalnya yang pertama, Nehemia pasal 1, dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11, firman Allah demikian yang tertulis. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang
yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu ini, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Batu Penjuru Gereja. Yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kalau gereja Masihi Injili di Minahasa, Jemaat Anugerah Asabri II Girian Permai, di tahun ini boleh membilang usianya yang ke-20. Yang pasti saya mau mengatakan bahwa banyak hal yang telah terjadi dalam perjalanan kehidupan gereja Masihi Injili di Minahasa, Jemaat Anugerah Asabri II Girian Permai. Yang pasti tentu kita syukur ini semua atas kesempatan untuk gereja ini boleh ikut serta dalam karya besar yang Tuhan Allah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan di sisi lain, seiring dengan waktu yang masih dianugerahkan oleh Tuhan Allah bagi kita, gereja Masihi Injili di Minahasa, Anugerah Asabri II Girian Permai, maka gereja Gemim Anugerah Asabri II Girian Permai perlu untuk terus mencari kehendak Tuhan Allah dalam perjalanan hidupnya dan mewujudkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupannya. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca bersama, yang menjadi perenungan gereja Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini.
Kita tahu bersama bahwa Nehemia seorang Israel yang lahir di pembuangan di Babilonia. Tuhan memberkati Nehemia ketika berada di kerajaan Babilonia, di mana Nehemia mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai pegawai raja. Tuhan bukakan jalan bagi Nehemia, dan akhirnya Nehemia pun boleh berhasil dalam karirnya, di mana Nehemia dipercayakan oleh Raja Artasasta di saat itu untuk menjadi juru minum raja. Suatu jabatan yang istimewa yang hanya dipercayakan oleh raja kepada orang yang dipandang oleh raja sangat istimewa. Mengapa saya harus katakan demikian? Karena jabatan yang dimiliki oleh Nehemia itu menentukan bagi kehidupan soal makan dan minum dari Raja Artasasta. Sebab sebelum raja makan ataupun minum, maka makanan ataupun minuman itu harus terlebih dahulu dicicipi oleh Nehemia. Dan karena itu pun Nehemia mendapat berbagai keistimewaan sebagai pejabat yang tinggi dengan bermacam-macam fasilitas yang diberikan, dan tentunya dia pun diperbolehkan untuk tetap tinggal di kawasan istana di Puri Susan. Sukses yang dialami bagi Nehemia di pembuangan tidak justru membawa dia lupa diri, tidak membuat dia ketika dia ada di dalam pembuangan untuk melupakan kampung halamannya, kampung nenek moyangnya. Justru keberhasilan atau kesuksesan yang diraih oleh Nehemia selama dalam pembuangan justru membawa dia berpikir bagaimana kehidupan saudara-saudaranya, bagaimana kehidupan umat-umat Allah yang ada di Yerusalem. Dan karena itu ketika dia mendapat kabar dari Hanani tentang kerusakan kota Yerusalem dengan temboknya yang sudah runtuh, sementara saudara-saudaranya sebangsa Israel yang masih tinggal di kota yang sudah hancur itu sungguh-sungguh sangat menderita. Dan karena itu Nehemia berkabung melihat saudara-saudaranya yang sudah dipermalukan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar kehidupan mereka, maka Nehemia pun berkabung. Perkabungan bagi kehidupan bangsa Israel adalah sebuah tradisi. Mereka bawa itu dalam doa. Nehemia berdoa kepada Tuhan dengan sikap penuh penyesalan sambil duduk di tanah dengan mengenakan kain kabung. Kain yang terbuat dari karung yang kasar, serta dia menaruh abu di atas kepala sebagai tanda kehinaan dan kehancuran. Nehemia berdoa sambil berpuasa berhari-hari lamanya, sambil dia meratap kepada Tuhan. Nehemia menaikkan permohonannya bagi umatnya, umat Israel. Nehemia berseru sebagaimana ayat 5 dan ayat ke-6. Tuhan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Doa yang dipanjatkan oleh Nehemia dalam doa dan puasa ini didengar oleh Tuhan. Tuhan membuat Raja Artasasta mendengarkan keluh kesah Nehemia tentang Israel. Dan Tuhan membuat raja mengabulkan keinginan Nehemia. Dan Nehemia pun diperkenankan raja untuk pergi melaksanakan apa yang menjadi sebuah kerinduan dari Nehemia untuk kembali membangun kota Yerusalem. Saudara-saudara umat Tuhan, jemaat yang dikasihi, Nehemia berhasil membangun kembali tembok Israel yang telah runtuh selama kurang lebih 150 tahun. Dan Nehemia mampu membangun dalam waktu hanya 52 hari.
suatu hal yang luar biasa. Sebagaimana Nehemia pasal 6 ayat 15. Apa yang menjadi kunci keberhasilan dari Nehemia? Hanya karena kepekaan rohani yang dimiliki oleh Nehemia. Nehemia memiliki kasih dan kepedulian bagi tanah leluhurnya, bagi saudara sebangsanya yang menderita. Ia memiliki kerendahan hati untuk bukan langsung mengambil sebuah tindakan. Bisa saja dia memanfaatkan sebuah kedekatan dengan raja. Bisa saja dia langsung menyampaikan maksudnya. Nehemia tidak melakukan hal seperti itu. Yang Nehemia lakukan adalah dia justru berkabung dan berpuasa dan memohon kasih karunia daripada Tuhan. Dan doanya didengar Tuhan. Tuhan kemudian membukakan hati Raja Artasasta. Bahkan raja pun memfasilitasi apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan Nehemia dengan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dimiliki oleh Nehemia. Nehemia pergi dengan penuh sukacita dan akhirnya ia berhasil membangun kembali Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Sebagai orang Kristen di masa kini, kisah Nehemia ini sangat menarik. Seringkali ketika seseorang merasa punya kuasa, apalagi kekayaan, banyak orang mulai berubah sikap. Kepekaan dan kepedulian seringkali menjadi mulai berkurang. Rasa cinta kasih dan solider dengan orang lain menjadi hambar. Dan terkadang pula orang seperti itu lebih suka sibuk dengan dirinya dan membanjakan serta memuaskan keinginan-keinginan pribadinya. Rasa percaya diri yang berlebihan seringkali membuat orang tidak lagi mempedulikan Tuhan. Dan pada akhirnya terkadang kita melihat banyak orang dengan perilaku yang demikian, gagal dan hancur hidupnya. Dan di pihak lain sebagai orang yang percaya, kadangkala kita hanya memikirkan kepentingan kita sebagai orang Kristen. Apakah itu saudara kita, orang-orang yang mungkin kita kenal dekat. Tapi mari kita belajar dari kisah Nehemia. Betapa pentingnya kita juga harus turut memikirkan semua orang yang ada di sekitar kita. Apalagi di tengah suasana bangsa dan negara kita menghadapi gumul virus COVID-19 ini. Kita diajak untuk tidak mencintai diri sendiri, tetapi bagaimana kita saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan dengan tidak melihat si A atau si B, tidak melihat warna kulit ataupun suku dan agama, tetapi bagaimana kita mau peduli kepada sesama sehingga benar-benar kita hidup di dalam kasih, sambil bagaimana kita pun membawa pergumulan bangsa dan negara kita ini yang kita cintai dalam doa dan puasa, sehingga benar-benar kita bisa menjadi berkat bagi semua orang di tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan yang memanggil kita untuk ada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sekalipun Nehemia diberikan kemampuan dengan fasilitas yang luar biasa, tetapi Nehemia tetap rendah hati. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Dia mulai dengan puasa, berdoa, dan bertindak dengan penuh iman. Oleh karena itu, mari kita juga tetap menjadi orang Kristen yang selalu rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih di tengah-tengah situasi masa kini, di masa
di mana semakin banyak orang yang mulai egois. Mari kita belajar dari sikap Nehemia untuk memiliki sikap yang peka dengan kehidupan orang lain, dengan situasi bangsa yang ada, dengan saudara-saudara kita yang lain. Selanjutnya kita juga menjadikan doa dan puasa sebagai bagian dari gaya hidup. Juga kita ajarkan kepada siapapun dan bagikan itu kepada orang lain. Bahwa ada satu kuasa yang mengatasi segala kemungkinan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kuasa tersebut tidak ada perkara yang mustahil. Yang benar hanya kuasa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang tidak akan pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan selalu rindu melihat anak-anaknya datang dan selalu mau bersimpu dengan penuh rendah hati, meratap dan mau menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi banyak orang, termasuk bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang sedang mengalami bencana non alam, yakni virus COVID-19 ini. Dan akhirnya, marilah kita memperingati ulang tahun gereja kita ini dengan terus bagaimana kita mau meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun dalam suasana kita merayakan hari ulang tahun Jemaat Gemim Anugerah Asabri 2 Grian Permai ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan situasi yang agak sedikit berbeda. Namun kita percaya bahwa ketika kita diperkenankan oleh Tuhan lagi bisa merayakan ulang tahun ke-20, itu tidak semata bagi kita atau generasi kita saja, tetapi terutama juga bagi generasi-generasi selanjutnya yang mau mengatakan bahwa di tahun ini, di tahun 2020, jemaat ini sempat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 dalam situasi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga generasi demi generasi yang ke depan nantinya akan melihat bahwa luar biasa iman yang dimiliki oleh kita di tahun ini. Panggilan menjadi rekan sekerja Tuhan Allah tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi generasi-generasi penerus yang ada. Demikian pula berkat dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi generasi-generasi penerus. Sebagaimana Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40. Sehingga dengan demikian gereja kita akan bertumbuh, akan berkembang dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana visi kita untuk menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Karena itu selamat ulang tahun gerejaku. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti tetap beserta dengan gerejanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, tak terkira berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup keluarga dan persekutuan jemaat. Kesetiaan dan kemurahan kasih-Nya selalu dinyatakan dalam perjalanan kehidupan persekutuan umat-Nya. Nyatakanlah ungkapan syukur-Mu lewat persembahan. Camkanlah ini sebagaimana 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat ke-7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi, kita nyanyi pujian NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan, bawalah syukur-Mu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahan
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam acara khusus pemasangan lilin ulang tahun, dan karena itu kami persilakan yang akan menuntunnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mensyukuri kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Gemim Anugerah dan di tengah-tengah usia 20 tahun pada saat ini. Dalam ibadah syukur kita akan bersama-sama menyaksikan pemasangan lilin ulang tahun. Dan karena itu kami mengundang Bapak Pendeta sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Anugerah untuk boleh berada di depan bersama dengan pendeta jemaat dan seluruh badan pekerja majelis jemaat, dan diundang juga Ketua Panitia Bapak Christian Hoyongkere Sarjana Hukum boleh berada di depan, tetapi juga tetap jaga jarak. Nanti sebentar akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta untuk memasang lilin ulang tahun sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 20 tahun. Kita boleh melayani, boleh berkarya di tengah-tengah apa yang sudah Tuhan percayakan. Kita menyanyi bersama selamat ulang tahun. Bahwa sukacita yang kami rasakan di gereja, kami berharap juga boleh dirasakan oleh semua jemaat Gemim Anugerah yang bersyukur sekalipun di tengah-tengah keterbatasan untuk torang boleh baku dapa satu dengan yang lainnya, tapi kita percaya syukur dan doa kita di hadapan Tuhan, Tuhan boleh dengarkan, dan dengan harapan bahwa di tahun-tahun ke depan kita akan beribadah bersyukur bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat dan tetap berdoa supaya virus corona cepat berlalu sehingga kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah syukur di tengah-tengah gedung gereja yang ada. Kita akan menyaksikan bersama-sama, akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta Rubianto Samuel Rompas untuk meniup lilin ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalipun tidak berjabat tangan, tetapi syukur kita di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita menyanyi bersama dalam NNBT nomor 16, Bersyukur Nyanyilah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Selain doa syukur, juga doa permohonan kita, dan kita akan akhiri dengan doa bersama, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Sekalipun ya Bapa, kami tidak dapat berkumpul secara bersama-sama seperti waktu-waktu yang telah berlalu oleh karena virus COVID-19, sehingga kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Walaupun ada kerinduan kami untuk bersama lagi, ada canda dan tawa, ada doa bersama, ada penguatan bersama, ada kasih bersama. Namun kami percaya ya Bapa, sekalipun kami harus dibatasi oleh karena virus COVID-19 ini, namun kasih Tuhan tidak akan pernah habis di tengah kehidupan kami. Bahkan rahmat-Mu ya Bapa selalu baru setiap hari. Terlebih di hari yang penuh sukacita ini, sebagai jemaat Gemim Anugerah kami boleh merayakan perjalanan gereja-Mu yang berjamaat, boleh bersaksi, bersekutu dan berdiakonia selang 20 tahun. Ada begitu banyak hal yang sudah dibuat, tetapi juga kami harus mengakui tidak sedikit kegagalan-kegagalan. Dan biarlah ya Bapa, kegagalan-kegagalan ini tidak membawa kami untuk menjadi lemah, tapi justru menguatkan kami untuk bagaimana kami berbenah diri lagi untuk menatap hari-hari selanjutnya, untuk tetap terus menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang mandiri, jemaat yang siap untuk mau memberkati karena diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Bapa kiranya memberkati kehidupan umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang terus kiranya boleh menjalankan aktivitas, sekalipun aktivitas yang kami lakukan dibatasi oleh karena virus COVID-19 ini. Baik belajar bagi anak-anak kami dari rumah, begitupun juga kami bekerja dari rumah. Bahkan ibadah pun kami melakukan itu dari rumah, dengan segala kegiatan-kegiatan yang semuanya diatur, dikendalikan melalui alat komunikasi yang Tuhan berikan, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan untuk semuanya ini. Berkatilah jemaat-Mu di tengah pergumulan dan persoalan hidup yang mereka alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu ya Bapa, perkenankanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, terlebih pergumulan virus COVID-19 ini, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Kami percaya bahwa alam ini Engkau ciptakan, dan karena itu ketika Engkau izinkan virus ini harus kami hadapi, maka kami pun meyakini Engkau pun mampu dan sanggup untuk menghalau ini. Dan karena itu ya Bapa, kami sungguh yakin bahwa ada masa saat
Engkau akan halaukan ini semua dari kehidupan kami, bahkan dari dunia ini, virus COVID-19 ini. Sehingga kami lagi boleh melakukan segala kegiatan aktivitas sebagaimana yang biasa kami laksanakan sebelum virus COVID-19 ini melanda dan mewabah di belahan bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bawa pergumulan mereka yang sementara dalam keadaan tubuh yang lemah, baik Ibu Dece Lomban Rugian, Pemudi Ebi Mamukoh, Ibu Penatua Leli Rahamis Hamel, Bapak Syamas Billy Lukas, bahkan mungkin masih banyak lagi anggota-anggota jemaatmu yang sedang dalam pergumulan sakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang ada dalam perawatan di rumah masing-masing. Engkau ya Bapa, ya Tuhan kami, sebagai pemelihara bagi kehidupan mereka, biarlah kiranya Engkau menjamah kehidupan mereka masing-masing, mengangkat segala beban sakit yang mereka alami. Kiranya Engkau juga memberkati semua obat, segala fasilitas yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan, termasuk makanan dan minuman sebagai alat media untuk asupan vitamin untuk menguatkan lagi tubuh mereka sehingga boleh kembali sembuh. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang sedang kena COVID-19 ini, yang sementara dalam perawatan di rumah-rumah sakit yang ada di seluruh dunia ini. Ya Tuhan Allah, ketika mereka harus dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19, mari ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan, selagi mereka juga tetap mengikuti segala anjuran arahan baik dokter dan para medis sebagai garda terdepan di virus COVID-19 ini, yang sementara melayani bagi setiap pasien-pasien yang sementara diisolasi. Berkatilah mereka ya Tuhan, baik perawat, juru rawat, para dokter, para medis yang ada, termasuk para pasien. Mari Engkau berkati. Tapi Engkau juga ajarkan bagi mereka yang sudah ODP maupun PDP, bahkan kami sekalian, untuk senantiasa taat pada setiap aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, bahkan oleh gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami bawa saudara-saudara kami yang sementara dalam pergumulan sakit. Tapi juga kami bergumul dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah panggil terpisah dengan kehidupan dunia ini. Pendeta Gerson Sigarlaki, sarjana teologi, yang telah meninggal dunia pada hari kemarin, dan juga pendeta emeritus, pendeta Yance Ruru, sarjana teologi, yang juga meninggal di hari kemarin. Ya Bapa di sorga, Engkau kiranya menolong keluarga yang ditinggalkan, beri penghiburan, beri penguatan bagi mereka, termasuk istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Anugerah. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, yang tetap setia menjalankan tugas pelayanan mereka, badan pekerja majelis jemaat yang ada, komisi-komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, penasihat majelis jemaat, bahkan juga pengurus kelompok fungsional lansia, BPPJ, panitia-panitia yang ada, baik panitia pembangunan gereja, juga panitia HUT Jemaat Gemim Anugerah yang ke-20. Berkatilah mereka semua, termasuk kostor dan pegawai, bahkan lebih khusus keluarga Wayong Kere Kontu, Ibu Pendeta Jesiliati Kontu, sarjana teologi, bersama suami Bapak Christian Wayong Kere sebagai ketua panitia HUT Jemaat Gemim Anugerah yang ke-20 ini. Berkatilah beliau yang boleh melaksanakan tugas, sekalipun kami sebagai panitia banyak program-program yang sudah kami sepakati bersama untuk dapat dilaksanakan, namun karena virus COVID-19 ini sehingga berbagai kegiatan kami tidak dapat laksanakan. Dan karena itu ya Bapa, biarlah kiranya
kegiatan HUT ini yang boleh kami laksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur jamaat, ungkapan syukur kami semua. Biarlah berkenan kepadamu dan berkatilah panitia yang sudah berupaya berusaha untuk melaksanakan ini semua. Biarlah kiranya urapan tangan kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kehidupan mereka. Berkati pula Ibu Pendeta dalam menjalankan tugas pelayanannya di tengah-tengah jamaat, bahkan dalam hidup bersama dengan keluarga, orang tua yang ada. Memberkati mereka semua. Tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu ya Bapa, sehingga semangat melayani tetap ada walaupun di tengah wabah COVID-19 ini yang sementara melanda di belahan bumi ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati pro kantor yang sudah melaksanakan tanggung jawab mereka juga di hari ini. Berkati yang bermain orjen maupun juga petugas live streaming yang sudah melaksanakan tugas mereka di hari ini. Berkati semua badan pekerja yang boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah bersama-sama. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami juga di saat kami lagi akan melanjutkan tugas-tugas kami selanjutnya. Karena itu kami bermohon kepada memberkati jamaatmu yang bersyukur karena ketambahan usia secara pribadi maupun usia dalam berumah tangga. Berkati jamaatmu yang merasakan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi juga berkatilah jemaatmu ya Bapa, yang oleh karena dampak virus COVID-19 ini mereka dirumahkan, mereka yang juga sudah di PHK, bahkan mereka yang tidak lagi mendapatkan penghasilan apa-apa. Mari ya Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang kiranya terulur bagi kehidupan saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap sabar menghadapi ini semua, sambil kiranya Tuhan beri jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka pun bisa menikmati berkat yang daripadamu. Jauhkan mereka ya Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka tetap sabar dan bukakanlah kami ya Tuhan pintu berkat, agar kami juga bisa menjadi pembawa berkat bagi mereka yang hidup di tengah-tengah penderitaan, sebagaimana Nehemia yang sudah melakukan hal ini, dan kami pun dipanggil untuk menjadi Nehemia di masa kini. Terima kasih ya Tuhan. Terima persembahan yang sudah kami berikan dan kuduskanlah itu. Dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa terus ada bersama dalam perjalanan gerejamu ini, untuk memberkati gerejamu ini, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadat ini, kita akan ikuti sambutan Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia HUT ke-20 tahun Jemaat Gemim Anugerah. Kami undang dengan kasih Bapak Christian Wayongkere, Sarjana Hukum. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Pertama-tama teruslah kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus, karena atas perkenannya lah sehingga kita boleh merayakan atau boleh menapaki hari demi hari
Dan tiba saatnya kita di hari yang penuh dengan anugerah dari Tuhan Yesus, di mana Jemaat Gemim Anugerah boleh ketambahan usia setahun menjadi 20 tahun, merupakan usia yang masih sangat muda. Dan pada tahun ini memang sedikit berbeda kita merayakannya dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan saya atas nama panitia dan teman-teman panitia juga merasa sangat sedih karena momen sukacita iman yang telah kita rencanakan, kita susun tidak terlaksana karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19 atau virus corona, sehingga dengan keterbatasan ini kita hanya melaksanakan ibadah syukur melalui live streaming. Dan kami berharap jemaat juga sekalian dapat merayakannya bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing. Semenjak kami dilantik, kami sudah melaksanakan berbagai program rapat serta pencarian dana yang sudah berjalan. Namun apa daya, tahap selanjutnya atau agenda selanjutnya kita tidak bisa kita laksanakan karena kita harus mematuhi anjuran atau himbauan pemerintah, physical atau social distancing, tidak berkerumun, dan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Namun pada kesempatan yang penuh dengan sukacita ini, kami atas nama panitia, ketua, sekretaris bendahara dan seluruh bidang-bidang seksi-seksi yang ada menyampaikan selamat ulang tahun Jemaat Gemim Anugerah Sabri II Girian Permai yang ke-20. Tuhan kiranya akan menjadi sumber berkat dan terus mengantarkan jemaat ini tumbuh berkembang menjadi jemaat yang dewasa. Dan atas nama panitia pelaksana menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat yang sudah mengagendakan untuk ibadah syukur HUT ke-20 Jemaat Gemim Anugerah melalui live streaming. Terima kasih kepada operator, kepada pemain keyboard, dan kepada singers yang sudah mengambil bagian dalam ibadah syukur live streaming ini. Dan terutama kami sampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Anugerah Girian Permai, yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Rubianto Rompas yang telah menuntun kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-20 Jemaat Gemim Anugerah Girian Permai melalui live streaming. Di saat ini kiranya Tuhan memberkati, dan sekian. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri. Kita akan berpisah. Kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 4. Kita harus membawa berita. Tentang kebenaran dan kasih dan
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Tuhan, ketika kami hendak meninggalkan tempat ini, kuatkan kami agar selalu mengarahkan mata kami kepadamu, agar dapat menyatakan kemurahan hati tanpa batas, agar dapat melakukan kebaikan, kelembutan, dan pengampunan. Buatlah kami mematuhi kehendak-Mu, dan biarlah kami pergi dalam kelimpahan berkat-Mu. Jemaat dipersilakan duduk, Tuhan memberkati kita.